Kalau yang nggak biasa minum kopi, berdebar-debar. Iya. Kopi itu tidak mencetuskan aritmia. Jadi boleh ya, yang nonton nih tetap minum kopi. Nah, umumnya sih kalau misalnya karena aritmia, terutama karena aritmia yang berbahaya, dia sudden collapse ya. Ini leadless pacemaker saat ini ya, yang terkecil di dunia. Hari ini kita bakal ngomongin kasus gangguan jantung, khususnya aritmia bersama dengan Dr. Ignatius Jansen, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan aritmia. Dokter, sebelumnya terima kasih banget sudah berkenan hadir di podcast ini. Semoga apa yang kita omongin bisa jadi pelajaran juga buat yang nonton ya. Terima kasih udah diundang juga, Margarita. Thank you, Dok. Kita by the way deket loh di Eka Hospital kan. Saya di BSD. Wah, tetangga kalau gitu. Iya, sering banget kalau misalkan ada apa-apa ke Eka Hospital. Oke, Dok. Kita bicara soal jantung ini kan mungkin kalau di Indonesia tuh berapa persen, Dok, tingkat kematian karena jantung? Persentase di Indonesia memang kita tidak tahu datanya secara pasti, tapi penyakit jantung termasuk pembunuh nomor 1 di dunia. Ya, entah dia di negara berkembang, entah di negara maju, atau negara yang underdeveloped, kayak negara-negara Afrika itu pembunuh nomor 1 tetap jantung. Makanya kalau kita lihat tuh dana-dana yang keluar di BPJS, salah satunya yang paling besar itu adalah untuk penyakit jantung. Oke. Nah, gangguan jantung sendiri tuh sebenarnya ada apa aja sih, Dok? Nah, itu ya. Kalau kita bicara mengenai penyakit jantung, pasti identiknya itu adalah penyakit koroner atau penyumbatan pembuluh darah jantung atau serangan jantung. Karena itu memang yang paling banyak. Tapi teman-teman sekalian, yang perlu kita paham ternyata jantung kita itu bukan hanya terdiri dari pembuluh darah loh. Kita tahu gak? Pembuluh darah? Bukan hanya pembuluh darah aja. Jadi jantung kita selain pembuluh darahnya, ada ototnya, ada katupnya, ada instalasi listriknya. Instalasi listriknya, Dok? Betul. Jadi ada kelainan di jantung yang karena ototnya aja. Ada yang kelainan karena katupnya saja yang bocor atau menyempit. Ada juga yang penyumbatan. Tapi juga ada yang kelainannya tuh di instalasi listriknya, di baterai jantung dan di kabel-kabel listriknya. Jadi nah, itu kerjaan saya tuh. Kerjaan dokter. Iya. Kenapa mengambil elektrofisiologi? Iya, jadi berhubungan dengan listrik-listrik yang ada di jantung. Betul sekali. Berarti itu subspesialis dari spesialis jantung dan pembuluh darah. Iya. Wah, kenapa, Dok, memilih mendedikasikan hidupnya untuk jantung yang bagian listriknya? Ya, dokter jantung aja sebenarnya kita populasinya sangat sedikit. Apalagi dokter listrik jantung atau elektrofisiologis ya. Jadi kalau di Indonesia nih, jumlahnya tuh nggak sampai 50 loh kita. Nggak sampai 50? 50 dokter untuk 270-an juta penduduk. Wah. Gitu. Jadi banyak sekali pasien-pasien dengan gangguan irama yang saat ini tidak terdeteksi dengan baik. Ya, tidak mendapatkan perawatan dengan baik. Karena itu yang membuat saya jadi tertarik untuk belajar tentang ini. Lagian kan seru belajar tentang listrik jantung. Iya. Soalnya saya lihat juga lumayan banyak ya persenan dari penduduk di Indonesia yang sebenarnya itu kena aritmia. Ya, kalau aritmia sendiri secara umum itu kurang lebih 0,3%. Ya, 0,3 sampai 0,5% dari seluruh penduduk. Jadi kalau kita rata-rata ya mungkin ada beberapa ratus ribu pasien yang seharusnya menderita gangguan irama jantung atau aritmia seperti itu. Ini mungkin orang-orang masih kurang mengerti atau masih bahasanya asing banget nih aritmia. Nah, mungkin dokter bisa jelasin apa sih sebenarnya aritmia itu? Jadi aritmia itu adalah penyakit gangguan irama jantung. Ya, penyakit pada baterai jantung dan pada kabel-kabel listriknya atau yang menyebabkan konslet gitu lah ya. Nah, seperti kita ketahui, baterai jantung kita tuh punya baterai yang berfungsi berdenyut 60 kali sampai 100 kali dalam kondisi istirahat. Jadi kalau kita raba nadi kita, kita bisa tahu tuh, nadi kita bener nggak nih? Tapi dalam kondisi istirahat ya. Nah, yang disebut aritmia itu kalau denyut nadinya sangat pelan, mungkin cuma 30-40 dalam waktu istirahat, atau sangat cepat, bahkan ada yang sampai lebih dari 200 atau tidak beraturan, seperti itu. 200? Iya. Jadi kayak olahraga ya? Benar, bahkan lebih dari olahraga ya. Nah, itu yang
Karena penyebabnya apa? Karena ada yang konslet di situ. Oke. Makanya saya bilang ke pasien, Bu, saya buka bengkel listrik jantung. Bengkel listrik Itu jantung. tugas saya benerin listrik jantung orang. Oke, jadi ada beberapa tipe aritmia ya dok ya. Betul. Lebih lambat, lebih cepat, Dan atau tidak beraturan. beraturan. Tapi kalau misalkan kita istirahat nih dalam jangka waktu 4 jam itu tuh tetap 200 terus, atau sebenarnya bisa normal terus 200 lagi, normal 200 lagi. Oke, jadi yang namanya aritmia itu dia bisa muncul kapan saja dan hilang kapan saja tanpa diundang gitu ya, tiba-tiba datang gitu ya. Jadi bisa muncul kapan saja ya, kemudian bisa hilang kapan saja. Jadi bisa nggak cuma 1 menit? Bisa. Ada juga bahkan sampai berjam-jam atau bisa berhari-hari keluhan aritmianya. Gitu. Jadi bener-bener beda-beda ya setiap orang ya? Iya. Nah, ini yang juga yang menjadi dilema pasien-pasien dengan aritmia, Grita. Apa? Jadi kalau pasien datang ke rumah sakit atau ke dokter dalam kondisi tidak aritmia atau dalam kondisi tidak ada keluhan berdebar-debar, maka kita periksakan apapun juga hasilnya akan normal. Nggak kelihatan. Betul. Jadi misalnya ada pasien di poliklinik, dok saya keluhannya berdebar-debar. Kapan keluhannya? Tadi malam. Hari ini berdebar nggak? Sekarang berdebar nggak? Enggak. Makanya mau saya EKG, mau saya USG jantung, pasien mau saya sutritmil, hasilnya akan normal. Oke. Bener-bener sekarang nggak ada cara misalkan mungkin kayak 24 jam dicek atau di observasi gitu, nggak ada juga? Nah, itu tergantung kelainannya. Jadi ada yang aritmianya muncul itu cuman jarang sekali. Artinya munculnya kapan? Ini kedua kali dok. Yang pertama kali kapan? Tahun lalu. Jadi kadang-kadang cuma setahun sekali munculnya, atau setahun 2 kali munculnya, atau kadang-kadang ada yang sebulan sekali, seperti itu. Jadi kan nggak mungkin kita pasiennya kita rawat selama 1 tahun kan, walaupun ada alat rekam EKG yang bisa sampai 1 minggu. Tapi kalau misalnya dalam 1 minggu itu tidak muncul keluhannya, maka kita nggak bisa dapatkan apa-apa. Dok, tapi kan ada dok, misalkan kalau kita berdebar nih gara-gara mungkin kopinya terlalu kenceng, atau mungkin habis minum alkohol. Nah itu bisa termasuk aritmia juga, atau memang ternyata adalah hasil dari kopi aja sih sebenarnya? Itu pertanyaan yang menarik sekali. Jadi berdebar itu ada 2. Yang pertama itu memang karena ada gangguan di jantung yang kita sebut sebagai aritmia, atau yang kedua ada faktor dari luar yang mempengaruhi ke jantung sehingga jantungnya berdebar. Tetapi sebenarnya jantungnya ini sebagai akibat, bukan sebagai sebab. Contohnya tadi kopi. Kalau yang nggak biasa minum kopi berdebar-debar, habis minum obat pilek berdebar-debar, makanya dibilang hati-hati sama pasien jantung gitu kan ya. Terus apalagi nih misalnya pasien gangguan tiroid bisa bikin kelainan berdebar-debar. Atau apa, misalnya pasien cemas, anxiety juga bisa berdebar-debar. Tapi dalam olahraga berdebar-debar. Tapi dalam hal ini jantungnya nggak ada masalah. Jadi faktor resikonya atau faktor pencetusnya itu karena dari luar jantung. Itu bukan aritmia. Itu bukan aritmia. Iya, itu hanya berdebar saja tapi bukan aritmia. Tapi bisakah kalau misalnya kita banyak minum kopi terus berdebar terus menjadi aritmia? Nah, penelitian di Amerika sangat-sangat menarik menunjukkan kalau kopi itu tidak mencetuskan aritmia. Jadi boleh ya yang nonton nih tetap minum kopi. Jangan takut untuk gangguan aritmia kalau minum kopi. Kalau kopi bisa menyebabkan jantung juga? Enggak juga? Enggak. Sama jadi, sekali enggak? Pasien saya nanya loh, pasien habis pasang ring, dok saya boleh minum kopi nggak? Jawabannya apa? Boleh. Boleh. Kopi hitam tanpa gula. Kenapa? Karena kopi itu juga termasuk salah satu minuman yang paling sehat selain teh hijau. Jadi kopi itu banyak antioksidannya, pencegah kanker, pencegah pikun dan lain sebagainya, asal nggak pakai gula. Kopi hitam tanpa gula. Karena yang jahat itu bukan kopinya, tapi gulanya. temannya. Gula apa? Susu. Pakai apa kopi biasanya? Gorengan. Iya. Jadi kalau kopinya hitam pakai air aja itu aman. Kopi hitam tanpa gula itu salah satu minuman yang sehat. Jadi kadang-kadang orang suka bilang, dok saya nggak rokok loh, saya juga nggak ngopi. Jangan salah, kopi itu nggak masalah. Saya bilang pasien-pasien operasi bypass, pasang ring, tanya ke saya, dok saya boleh minum kopi nggak? Boleh banget, saya bilang nggak ada masalah, sesuai porsi 2-3 gelas sehari kopi hitam tanpa gula. Oke, dicatat ya guys ya. Terus kemudian saya pengen tanya juga nih, siapa aja yang bisa terkena aritmia? Karena kita ngomongin soal aritmia, maka kalau kita bicara tentang penyumbatan atau serangan jantung, pastikan
Kita tahu ya ada faktor risiko, Ya. umumnya pasien-pasien yang tua, Lansia. ya sudah berumur, walaupun sekarang sudah jauh lebih muda sih karena sedentary lifestyle dan Ya. segala macamnya. Tapi kalau aritmia, penyakit ini bisa diderita dari bayi yang baru lahir, bahkan sebelum lahir sudah bisa terdeteksi sampai dengan pasien-pasien lanjut usia. Jadi variasinya sangat luas. Jadi aritmia ada yang merupakan kelainan bawaan, artinya sejak lahir sudah ada juga yang didapat. Misalnya pasien riwayat serangan jantung sebelumnya. Kalau serangan jantung kan ototnya ada yang cacat. Akibat cacat makanya kabel listriknya juga rusak. Bisa bikin aritmia juga di situ. Nah, itu yang didapat. Jadi kejadiannya usia tua. Tapi kalau kelainan bawaan itu bisa jadi pada waktu bayi baru lahir juga bisa ada gangguan aritmia. Bayi baru lahir itu biasanya kita tahu dari mana? Dari dokter anaknya berarti ya, yang ketika lahir ngecek detak jantungnya. Atau dokter kandungannya. Ketika USG. Iya, ketika lagi hamil, ya ternyata di USG biasanya itu pasti tuh dokter kandungan akan ngecek jantungnya terdiri dari berapa ruangan, 4 ruangan, normal apa enggak gitu ya. Atau denyut nadinya tuh suka dikasih denger kan, denyut nadinya normal apa enggak, karena denyut nadi bayi atau janin itu kan kurang lebih 100-an, 140 sampai 160. Kalau dari janin juga denyutnya sudah di bawah itu, misalnya cuma 70 atau 80, maka dokter kandungan sudah curiga, oh ini kemungkinan akan ada gangguan aritmia atau gangguan irama jantung. Atau lebih dari situ, dari 200-an ke atas gitu ya. Iya, betul. Umumnya sih lebih banyak yang denyut nadinya rendah ya. Nah, kalau misalkan dalam janin gitu ya udah kelihatan denyut nadinya rendah, itu apakah udah pasti si ibunya yang hamil punya aritmia juga, atau ya memang aja bawaan? Ya, itu penyakit bawaan tapi bukan penyakit keturunan. Ya, belum tentu penyakit keturunan. Jadi kalau janinnya menderita gangguan aritmia, belum tentu ibunya menderita gangguan aritmia seperti itu. Tapi kalau ibunya ada gangguan aritmia, apakah udah pasti ke janinnya? Belum tentu juga. Jadi aritmia ini bukan penyakit, walaupun ada yang penyakit keturunan, tapi sebagian besar itu bukan penyakit yang diturunkan. Itu juga sering sekali menjadi pertanyaan ya pasien-pasien nih, ibu atau bapaknya, dok saya ada aritmia, anak saya gimana dok, perlu saya cek apa enggak? Enggak, saya bilang enggak perlu. Kecuali ada penyakit-penyakit tertentu yang kita tahu memang, oh ini gangguan irama jantung karena kelainan genetik, yang kemungkinan besar anaknya juga akan menurun seperti itu. Nah, ini kan tadi dari bayi sampai dengan lansia. Nah, kalau anak-anak sendiri nih, anak-anak mungkin umur 4, 6 gitu, yang terkena aritmia itu biasanya kenapa dok? Maksudnya apa lebih lambat atau lebih cepat? Umumnya penyakit-penyakit karena gangguan irama jantung itu, ya kalau dari anak-anak itu biasanya suatu kelainan bawaan. Ya, kelainan bawaan. Biasanya sih cepat. Kalau yang lambat itu rata-rata karena tadi ya baterai jantungnya sudah mulai soak, maka terapinya biasanya kita pasang pacemaker atau alat pacu jantung. Saya suka bilang, Bu, Bapak ini buat backup gitu ya. Kenapa? Dia kerjanya kayak genset di rumah gitu ya. Jadi kalau misalnya genset di rumah, kalau PLN-nya down kan gensetnya kerja. Nah, kalau misalnya PLN-nya nyala, gensetnya nggak bekerja gitu kan. Nah, ini juga sama. Jadi kita pasang pacemaker. Jadi kalau denyut nadi Bapak Ibu turun, maka pacemakernya akan bekerja. Kalau denyut nadinya nanti normal kembali di atas 60, pacemakernya tidak akan bekerja, dia hanya standby saja. Gitu. Masalahnya ketika di awal-awal baterainya sudah mulai soak, mulai usia lanjut, baterainya sudah mulai soak, itu nggak 24 jam. Tidak 24 jam, maksudnya selalu soak gitu, selalu rendah nadinya, enggak. Jadi kadang-kadang cuman dalam satu hari cuma sekitar 10% aja. Saya ada cerita menarik nih, ibu-ibu 60 tahun dikonsul dari sama dokter lain. Kenapa? Karena dia dalam sehari itu bisa pingsan dan kejang sampai 6 kali. Ya, dalam sehari bisa kejang dan pingsan selama 6 kali gitu ya. Maka pasti dikonsulnya pertama-tama ke dokter saraf karena kejang kan. Sampai di EKG, di EEG, di MRI segala macam semuanya normal, baru dikonsul ke kita. Ternyata apa? Saya pasangin EKG 24 jam. Ternyata dalam 24 jam itu ada 33 kali episode yang jantungnya tuh berhenti. Lebih dari 6 detik. Jadi pada waktu saya di EKG juga normal, nggak ada masalah. Tapi begitu dipasang Holter monitoring yang 24 jam, kelihatan ada yang berhenti-berhenti. Pada saat itulah dia kejang dan pingsan. Gitu. Jadi maka saya pasang alat pacemaker. Bu, ini untuk backup. Jadi kalau jantung ibu berhenti, pacemakernya bekerja. Bayangkan kalau yang tadinya denyut nadinya 60-100, tiba-tiba
denyut nadinya cuma 30, pasti kan darah yang ke otak gak berkurang, maka pasiennya pusing, lemas, kadang-kadang suka pingsan. Tapi kalau sampai benar-benar berhenti, ya pasti pingsan. Oke, berarti kalau boleh tahu gejala aritmia itu apa aja sih dok? Jadi gejala aritmia itu sangat bervariasi ya. Kalau tadi saya cerita, salah satunya memang pingsan, ya, karena jantungnya berhenti gitu ya, atau nggak normal. Jadi keluhannya tuh bisa dari yang nggak ada keluhan sama sekali sampai bisa sangat berbahaya yang menyebabkan henti jantung. Yang nggak ada keluhan nih, pasien-pasien saya banyak yang datang berobat karena ketahuan dari medical check up. Nggak ada keluhan sebenarnya. Jadi ada pasien saya usia 24 tahun nih, sejak dari 22 tahun lulus kuliah, nggak pernah diterima kerja. Kenapa? Karena nggak pernah lolos tes kesehatan, karena ada gangguan irama jantung. Walaupun dia bilang, dok saya nggak ada keluhan sama sekali gitu. Gitu. Jadi ketahuannya karena medical check up. Jadi akhirnya itu dibenerin. Jadi yang konslet itu saya benerin, baru akhirnya bisa normal kembali. Walaupun dia nggak ada keluhan. Jadi ketahuan dari medical check up. Paling sering sih karena berdebar-debar. Berarti pas medical check up dia sedang berdebar-debar, jadi kelihatan? Enggak juga. Enggak juga? Enggak ada keluhan dia. Totally nggak ada keluhan. Jadi memang ada yang benar-benar nggak ada keluhan. Jadi kelihatan aja gitu ya? Betul, ada yang tidak normal. Ada yang cuma skip beat, denyut jantung tambahan, atau VS, jadi normalnya duk. Jadi ada denyut tambahan aja. Tapi buat dia nggak ada masalah, nggak ada keluhan sama sekali. Itu bisa terjadi. Sampai tadi yang saya cerita, bisa menyebabkan sudden cardiac death, gitu, yang sangat-sangat berbahaya. Nah untungnya sih, gangguan irama yang berbahaya ini sangat-sangat sedikit sekali. Tapi kejadiannya biasanya pada pasien-pasien muda. Makanya suka bikin heboh tuh. Ya, kalau yang nonton bola pasti tahu ya tentang Christian Eriksen di Euro 2020 di tahun 2021 tiba-tiba dia kolaps, cardiac arrest di tengah lapangan. Itu karena gangguan irama jantung yang berbahaya. Di CPR, dibawa ke rumah sakit, kemudian benar-benar terdiagnosis sebagai gangguan irama jantung yang berbahaya. Oke, ini menarik ya, soalnya kan beberapa kali juga ada public figure yang meninggal ketika setelah futsal atau setelah berolahraga gitu kan. Itu tuh bener nggak sih dok, itu karena serangan jantung atau karena aritmia? Nah ini juga nih info yang menarik. Jadi penelitian menunjukkan kalau seseorang olahragawan atau yang berolahraga kemudian meninggal mendadak, itu kalau di atas usia 35 tahun itu umumnya karena penyumbatan atau karena serangan jantung. Tapi kalau yang di bawah 35 tahun biasanya ada faktor lain. Ya, salah satunya adalah gangguan irama jantung atau aritmia. Kalau searching yang sudden cardiac death atlet gitu, banyak banget. Dari pebasket, dari pesepak bola, kemudian pebulu tangkis, pokoknya banyak sekali. Tapi memang setelah, kalau di luar negeri kan mereka lebih teliti ya. Jadi mereka kemudian setelah itu mereka otopsi, ketahuan memang yang ini karena memang gangguan penyumbatan, yang ini karena gangguan karena aritmia. Gitu. Tapi bisa nggak sih dok dilihat kalau misalkan di lapangan gitu ya, meninggal itu karena aritmia atau karena serangan jantung? Nah umumnya sih kalau misalnya karena aritmia, terutama karena aritmia yang berbahaya, dia sudden collapse ya. Jadi jantungnya yang tadinya berdenyut bagus, tiba-tiba langsung tidak memompa sama sekali, jadi langsung sudden collapse. Kalau karena serangan, biasanya pasien akan ngeluh, megang, kemudian nyeri dada, sesak nafas, kemudian keringat dingin gitu, sebelum dia collapse. Gitu. Jadi kalau serangan itu ada prosesnya? Iya betul. Tapi kalau yang satu lagi itu yang tiba-tiba aritmia yang berbahaya biasanya tiba-tiba langsung kolaps karena jantungnya tiba-tiba tidak berdenyut dengan baik. Oke. Jadi walaupun sekali lagi ya tadi jumlahnya sangat-sangat sedikit. Iya. Jangan kemudian nanti yang nonton malah jadi parno semua. Saya aritmia apakah berbahaya nggak dok? Saya bisa sudden cardiac death apa enggak dok? Gitu. Oke. Berarti aritmia sendiri didiagnosis harus sama dokter spesialis ya? Betul. Nggak bisa kita diagnosis sendiri ya. Oh ini saya aritmia nih, nggak bisa dong. Tapi kita bisa pakai alat bantu, Grita. Oh bisa pakai alat bantu? Pakai alat bantu untuk mencoba mendiagnosis. Apa tuh alat bantunya dok? Tadi saya ceritakan bagaimana dilema pasien dengan aritmia yang kalau tidak ada keluhan dia baru ke dokter, maka nggak akan dapat apa-apa. Jadi cerita saya, ibu-ibu 13 tahun berdebar-debar bolak-balik tidak pernah terdiagnosis aritmia. Kenapa? Karena setiap kali dia ke UGD udah balik normal.
Jadi pada waktu zaman pandemi dia pakailah itu oximetry. Oh, yang Iya, untuk ngukur saturasi. iya. Ketahuan denyutnya, bener denyutnya sampai 200-an. Makanya dia videoin pada waktu itu tuh, dok, saya lagi berdebar-debar nih, denyutnya segini gitu. Oke. Jadi bener, oh bener bu, itu emang aritmia. Ya, atau yang kedua kita pakai apa? Alat tensi. Atensi juga bisa. Alat tensi, kalau kita tensi kan ada atasnya sistolik, bawahnya diastolik, bawahnya ada denyut nadi. Iya. Nah itu bisa juga dipakai. Oke. Bisa mendeteksi, oh ternyata denyutnya tinggi. Kalau zaman sekarang yang canggih kan kita punya smartwatch. Oke. Dari yang murah Mm-mm, sampai yang mahal, kita bisa mendeteksi gangguan irama jantung. Kita berdebar, kita tinggal lihat aja denyutnya berapa. Jadi kadang-kadang kalau pasien datang ke poli, saya udah nanya, dok saya berdebar, ya kapan berdebarnya kemarin, denyutnya berapa? Oh iya, saya lihat smartwatch saya, sampai 150 seperti itu. Dan tahu gak, ternyata di Amerika itu, American College Cardiology sudah meng-ACC atau memvalidasi kalau smartwatch, dalam hal ini Apple Watch ya, sebagai salah satu alat yang dipakai untuk mendiagnosis gangguan irama jantung, terutama atrial fibrilasi. Oke, berarti kalau udah seperti itu yang mungkin tidak berirama dengan baik, boleh langsung ke dokter gitu ya? Betul. Untuk diperbaikin. Betul. Oke, berarti langkah awalnya bisa sendiri nih sekarang untuk apa ya namanya, bikin sejarahnya ya, historinya Kan dulu. udah tahu tuh denyut Iya. nadi yang normal berapa, Iya. 60 sampai 100. Betul. Kalau lagi berdebar-debar, coba cek dulu denyut nadinya berapa. Oh bener nih, ternyata denyut nadinya saat saya lagi berdebar itu sampai 150 gitu. Atau denyut nadinya yang loncat-loncat. Gimana cara taunya? Kalau di oximetry kan ada grafiknya Iya. tuh. Kalau ada yang tidak normal gitu kan kelihatan, oh ini bener tidak normal gitu. Oke. Jangan ragu untuk datang dan cek ke dokter. Dokter. Walaupun belum tentu harus obat, walaupun belum tentu harus tindakan. Iya, gitu. iya. Dan tadi kan kita udah ngobrol bahwa ada yang ringan sampai yang berat, ya kan dok? Nah itu tuh saya juga baca katanya ada yang malah nggak perlu obat, sampai ada yang harus dilakukan tindakan. Nah indikasi-indikasi apa aja nih dok? Boleh dijelasin nggak? Oke, jadi prinsipnya adalah kalau pasien dengan gangguan irama jantung tidak selalu harus diobatin. Ya, kalau ada skip beat, ya denyut jantung tambahan. Tapi denyut jantung tambahan itu yang kita sebut bermakna atau signifikan itu kalau lebih dari 10%. Ya, jadi kalau denyut rata-rata manusia itu sehari semalam itu 100.000. 100.000 denyutan ya. Jadi kalau lebih dari 10% berarti lebih dari 10.000. Berarti, jadi kalau skip beatnya ya. atau loncat-loncatnya itu nggak sampai 10.000, ya itu nggak perlu diapa-apain. Oke. Walaupun pasiennya, dok nggak enak nih, kadang-kadang dak-dik-dak-duk gitu, ya nggak ada masalah saya bilang. Jadi kadang-kadang kita harus mengubah mindset. Jadi saya bilang, Bu, Ibu punya aritmia, tapi aritmia tidak signifikan dan tidak berbahaya. Jadi sebenarnya tidak perlu diobatin. Jadi Ibu harus mengalihkan pikiran ke tempat lain. Mungkin supaya lebih tenang, bisa meditasi, atau bisa yoga, atau bisa berdoa, atau apapun juga saya bilang. Ya, jadi kalau memang keluhan itu muncul, ya nggak apa-apa, Ibu bisa menerima gitu. Oh iya, saya benar, saya ada aritmia. Tapi aritmia tidak berbahaya. Tapi kalau ekspektasinya tidak muncul sama sekali, ya kadang-kadang nggak bisa gitu. Ya, itu kan yang membuat pasien menjadi cemas. Tapi banyak sekali pasien setelah dikasih tahu seperti itu, mereka akhirnya paham, oh ya memang benar, saya ada aritmia, nggak berbahaya, nggak perlu obat. Seperti itu. Sedangkan yang perlu obat kalau yang memang tadi denyut nadinya sampai sangat cepat sekali. Itu berarti ada yang konslet tuh gitu. Ya, ada yang konslet, maka kita perlu perbaiki. Ya, kita perlu nama tindakannya tuh kateter ablasi. Ya, itu kalau yang terlalu cepat. Iya, yang terlalu cepat. Jadi kateter ablasi itu apa sih? Jadi itu tindakan minimal invasif, pasiennya cuma dibius lokal, ada kateter kecil ke jantung. Di situ nanti akan diperbaiki yang konslet tadi. Saya suka bilang dipanasin, Bu, saya solder, Bu. Ya, biar kabel listriknya benar lagi, nanti aritmianya nggak muncul lagi, abis itu ibu sudah sembuh, tidak perlu minum obat lagi. Kadang-kadang juga nanya, dok boleh nggak minum obat? Boleh, tapi obat tidak menyembuhkan. Kenapa? Konsletnya tetap ada. Jadi dia hanya menahan supaya tidak muncul. Ibu minum obat harus seumur hidup, sedangkan kalau kateter ablasi, sekali tindakan ibu bisa sembuh dan tidak perlu minum obat lagi, seperti itu. Jadi pilihannya antara minum obat atau diselesaikan dengan cara ablasi. Betul. Oke, nah boleh nggak dok ceritain mungkin ada nggak sih pengalaman dokter menangani kasus aritmia yang paling berkesan buat dokter? Oke, jadi karena aritmia itu memang sebagian besar itu tidak berbahaya ya.
Ya, jadi memang pasien berdebar atau sesak gitu ya, tapi sebenarnya tidak berbahaya, artinya tidak mengancam nyawa. Tapi sangat mengganggu buat pasien. Jadi saya ada satu pasien anak-anak 14 tahun. Ya, anak-anak 14 tahun dari Surabaya. Anak ini pas pandemi nih. Pas pandemi dia ke sekolah olahraga, kemudian muncul aritmianya berdebar sampai 200 kali per menit ya. Gurunya takut, anaknya dipulangin ke rumah. Orang tuanya juga ketakutan kan, bawa ke rumah sakit, dibilangin gangguan irama SPT. Ya, kemudian abis itu anaknya tidak diperbolehkan untuk sekolah lagi. Sekolahnya nggak mau terima. Anaknya juga orang tuanya juga ketakutan. Akhirnya orang tuanya bilang, ya udah saya homeschooling aja. Jadi anaknya di homeschooling. Karena ini sudah kejadian yang kedua kali gitu. Ya. Waktu itu pasiennya telekonsultasi, saya jelasin, Bu, ini namanya gangguan irama jantung SPT atau gangguan konslet di listrik jantungnya. Saya bilang, ini tidak mengancam nyawa, tapi sangat bisa disembuhkan, saya bilang, Bu. Walaupun tidak mengancam nyawa, tapi buat anak ibu, ini akan jadi traumatik sekali. Setiap kali dia mau keluar, dia mau olahraga, dia mau kegiatan, dia takut itu akan muncul sekali. Saya bisa sembuhin, Bu. Kita ablasi, kita sembuhin supaya dia sembuh dan tidak perlu minum obat lagi dan gangguan iramanya nggak muncul. Saya ablasi waktu itu, sampai saat ini sudah hampir 4 tahun nggak pernah muncul sama sekali tiap kali kontrol. Gitu. Ya. Tapi harus tetap kontrol, Dok. Berapa lama? Setahun sekali. Setahun sekali? Yes. Dan nggak pernah minum obat lagi dan tidak pernah kumat lagi sama sekali. Itu yang saya bilang, kenapa sebagian besar 90% lebih pasien gangguan irama yang cepat itu sebenarnya bisa diobatin dan bisa disembuhkan tanpa harus minum obat lagi. Dengan ablasi itu. Dengan ablasi itu, dibenerin. Gimana? Datang ke bengkel listrik jantung. Oke, gimana kalau yang terlalu lambat? Yang terlalu lambat, ya tentu pasang. Terlalu lambat itu biasanya pasien-pasien tua. Yang tadi saya cerita kalau baterai jantungnya sudah mulai soak. Nah, pasiennya akan ngeluh lemes. Kenapa? Karena aliran darah ke otaknya berkurang. Tapi yang hebatnya yang nyiptain kita, ya kalau baterai jantungnya yang utama mati, jantungnya nggak langsung berhenti. Canggih kan? Ada baterai cadangan, gitu. Gimana ceritanya, Dok? Jadi kalau baterai jantung kita mati, ya soak, jantungnya denyut nadinya nggak langsung nol. Ada baterai cadangan. Tapi baterai cadangan ini denyutnya cuma 30-40 kali. Jadi nggak cukup. Gitu. Jadi kita pasang alat pacu jantung, pacemaker namanya, untuk membantu supaya denyut jantungnya kembali normal. Karena sebenarnya pasiennya bagus. Ya. Ada pasien saya 5 tahun yang lalu, kakek-kakek umur 95 tahun dari Pulau Belitung. Setiap hari masih jadi petani, masih nyangkul. Tiba-tiba suatu hari pingsan. Denyutnya cuma 30. Dibawa ke Tangerang waktu itu, ke Eka. Ya, bener, memang baterai jantungnya yang utama mati. Jadi dia pakai baterai cadangan sekarang, nggak cukup. Saya pasang pacemaker. Setelah pasang, dia bisa bekerja lagi. Karena otot jantungnya sebenarnya bagus. Bisa kerja lagi. Ada malah yang maraton. Jadi seperti itu juga, baterai jantungnya soak, pasien laki-laki umur 60-an gitu. Saya pasang pacemaker, setelah pasang pacemaker 6 bulan kemudian dia laporan, Dok, saya baru ikut half marathon. Oke. Jadi sebenarnya semua yang di jantung itu sebenarnya kalau lebih cepat kita taunya bisa diobatin dengan baik ya, Dok ya? Betul sekali. Jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh. Dan juga jangan takut sih kayaknya, Jangan Dok. takut, betul. Jadi saya sempat cerita di IG bagaimana pasien saya yang tidak pernah ketahuan atau tidak pernah terdiagnosis aritmia, ya, karena setiap kali ke rumah sakit selalu normal sampai dibawa ke psikiatri. Sejak itu muncul banyak sekali DM ke saya dan di reply itu ternyata memang banyak yang mengalami kejadian yang sama. Mereka merasa keluhan berdebar-debar, tapi ketika ketemu dokter jantung selalu dibilang normal, akhirnya merasa kalau mereka jangan-jangan saya ada kelainan panic attack atau misalnya rasa cemas berlebih, anxiety yang menyebabkan gangguan irama jantung. Ya, terus dia malah ke psikiatri ya. Iya, walaupun mungkin aja bisa. Tapi mungkin sebagian besar itu sebenarnya karena ada gangguan aritmia yang tidak pernah terdiagnosis dengan tepat. Seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan kita dalam kejadian seperti itu, langkah pertama mungkin yang tadi pertama yang kita bisa lakukan itu adalah
pakai smartwatch ya untuk ngecek sama siapin oximeter gitu ya. Salah satu aja. Salah satu aja. Iya, jadi kalau misalnya kita pakai smartwatch, apalagi yang bisa ngerekam EKG kan enak tuh. Iya. Jadi mau kapanpun kejadiannya, saya bilang ibu mau kapanpun kejadiannya bu, mau tengah malam, mau subuh, ibu tinggal bangun, tinggal pasang, tinggal rekam EKG-nya. Ibu mau sehari 100 kali ngerekam juga nggak apa-apa, nanti tinggal bawa ke dokter jantung, lihat benar ini aritmia, yang ini bukan, ya udah. Jadi kita dapat diagnosis dengan tepat. Ya. Kalau kita tahu penjahatnya, kita tahu bagaimana cara ngobatinnya. Betul. Gitu. Tadi kan kalau lebih lambat itu pakai pacemaker seperti yang tadi petani ya. Nah, terus kemarin aku sempat lihat juga dokter ikut dalam pacemaker terbaru itu terkecil. Nah, itu boleh ceritain nggak sih dok kayak gimana? Oke, saya tunjukin aja ya. Boleh. Jadi pacemaker itu saat ini ada yang pacemaker konvensional sama leadless pacemaker atau pacemaker yang terkecil tadi saya bilang ya. Jadi kalau pacemaker konvensional itu dia terdiri dari 2 komponen. Ya. Jadi komponen yang pertama ini adalah komponen baterai jantung. Komponen kedua adalah kabel jantung atau lead. Oke. Ini nanti yang dipasang di kabel, nanti lead ini akan masuk ke jantung. Lead ini dipasang di jantung dari pembuluh darah. Ya, ke jantung. Kemudian baterainya ini akan ditanam di bawah kulit. Nah, ini adalah konvensional. Namanya baterai. Pertanyaan berikut apa? Dok, berapa lama? Iya. Pasti sekarang nanya gitu. Ya, ini bisa 8 sampai 15 tahun. Artinya tergantung pemakaian. Tadi kan saya bilang pertama kayak genset kan. Kalau gensetnya banyak dipakai, solarnya habis, pasti cepat habis, makanya perlu diisi. Kalau pasien yang pacemaker dependent, artinya baterainya sudah benar-benar soak, nggak bisa ada denyut sendiri, ya mungkin bisa 8 tahun. Tapi kalau yang sehari kebutuhan pacemakernya cuma 10%, mungkin bisa sampai lama. Belasan tahun. Ini yang konvensional. Nah, sebentar ini, dok, setelah 8 tahun diapain? Ganti baterainya. Dioperasi lagi berarti? Ganti baterainya. Jadi bius lokal ya. Jadi bius bukan lokal. Bius lokal. Jadi di bius lokal saya kecil cuma 3 cm. Di bius lokal saja, ininya diselipin di bawah kulit, kabelnya dimasukin lewat pembuluh darah ke jantung. Bius lokal saja. Kabelnya setelah 8 tahun diganti juga atau cuma baterainya aja? Kalau kabelnya masih bagus, kabelnya nggak usah diganti. Gitu. Kalau kabelnya sudah bermasalah, sudah misalnya sudah ada kendala gitu, kabelnya juga ikut diganti. Makanya biasanya kita pasang di tangan yang non dominan. Kiri misalnya gitu. Iya, kalau yang biasanya bukan kidal, saya pasang di kiri. Kalau yang kidal, saya pasang di kanan. Karena kalau dipasang di kanan yang dominan, takutnya gerak-gerak kabelnya bisa putus. Nah, satu lagi dok. Ini yang kecil. Iya. Ini leadless pacemaker, leadless tanpa lead. Jadi baterainya, kabelnya semua sudah di sini. Masukin langsung ke dalam jantung, ditanam di dalam jantung. Nah, ini baterai atau pacemaker saat ini ya yang terkecil di dunia. Bisa bertahan sama sampai belasan tahun. Jadi baterai ini sama baterai ini sama. Cuma itu yang kecilnya. Cuman ini yang kecil, leadless pacemaker. Pasien apa? Contohnya, pasien saya, dok, saya masih mau main tenis, masih mau main golf. Jadi saya nggak mau dong yang dipasang di sini gitu. Saya mau yang ditanam di jantung aja, supaya nanti saya bisa tetap aktif tanpa ada gangguan sama sekali. Yang kedua, pasien dengan riwayat cuci darah. Karena pembuluh darahnya kan akan di-preserve supaya sewaktu-waktu kalau perlu untuk cuci darah. Jadi kita pasang ini. Itu. Sudah sangat canggih saat ini ya. Itu dari kapan dok udah adanya? Udah. Yang kecil. Kalau di Indonesia sih mungkin sekitar 5 tahunan lah ya. Ya, tapi kalau di luar sudah lebih lama dari itu. Kadang-kadang pasien suka nanya tuh juga tuh, dok, tadi ngomongin baterai ya, dok bisa nggak sih nanti bisa wireless charging gitu? Bisa dari aneh ya pertanyaannya ya kalau itu ya. Tapi saya bilang, Bu, Bapak 10 tahun lagi mungkin nggak kayak gini lagi, saya bilang. Mungkin baterainya lebih kecil, mungkin aja bisa dicas wireless charging. Saya bilang itu sesuatu yang bukan sesuatu yang mustahil, saya bilang pasti mungkin, saya bilang, karena kemajuan saat ini. Dok, tapi kalau yang itu berarti gantinya juga tinggal dicopot, pasang lagi gitu ya dok ya? Kalau yang kecil? Iya, bisa dicopot, bisa dipasang ulang, atau yang lama ditinggalkan dipasang yang baru juga nggak apa-apa. Menurut penelitian, jantung kita itu bisa memuat sampai 4 ginian.
tanpa ada gangguan fungsinya. Oh. Jadi kalau misalnya sudah scar, dia sudah ini keras, sudah nggak bisa dicabut lagi, sudah let it go, biarin aja pasang yang baru. Oh. Sampai 4 masih cukup tanpa ada gangguan sama sekali. 4 kali 15 udah 60 tahun gitu ya. Gitu. Jadi sudah sangat cukup sekali. Oke. Karena kan kebetulan memang pasien-pasien tua kan yang butuh ini. Iya. Kalau yang biasanya kayak anak kecil itu tuh berarti biasanya lebih banyak ke yang cepat. Yang cepat ya? Iya. Walaupun ada juga yang pelan, tapi umumnya sih yang cepat. Oke, dokter. Thank you banget sudah hadir dan sudah menjawab semua pertanyaan saya. Thank you sudah diundang juga. Iya. Dokter, mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman di rumah yang nonton? Oke, jadi tadi saya sudah cerita ya, kalau jantung kita itu kerjanya sangat berat, ya, dan mulai berdenyut ketika kita 4 minggu di janin sampai nanti kita mengembuskan nafas terakhir. Mau kita lagi pingsan, mau kita lagi koma, mau kita lagi apapun, dia tidak pernah berhenti bekerja, sangat keras. Mata kita ada 2, telinga ada 2, paru-paru ada 2, jantung kita cuma 1. Makanya kita harus menyayangi jantung kita. Ya, caranya gimana? Karena setiap faktor resiko itu sangat mempengaruhi ke jantung. Jadi jantung itu tidak ada faktor resiko tunggal. Darah tinggi, kencing manis, kolesterol, merokok, obesitas, kurang olahraga dan lain sebagainya. Semakin banyak temennya, semakin mungkin seseorang kena penyakit jantung. Makanya kita sayangi jantung kita dengan kita menjaga faktor resiko. Ya, kalau ada darah tinggi dikontrol, ada kencing manis dikontrol, kalau ada kolesterol dikontrol gitu. Sayangi jantung kita karena dia bekerja sudah sangat berat sekali. Gitu ya. Kalau kita bisa menjaga dengan baik, hidup dengan sehat, biasanya sih penyakit jantung itu baru akan muncul di usia-usia yang sangat tua nantinya. Gitu sih pesannya. Thank you dok. Berarti sesimpel kita sekarang harus menjaga kesehatan lah ya. Betul. Jangan ragu misalnya untuk medical check up juga gitu kan. Oke dokter, thank you. Semoga dokter sehat selalu, banyak pasien-pasien yang terselamatkan dan makin banyak orang-orang dokter-dokter yang terpanggil untuk menjadi ini ya, konsultan aritmia ya. Elektrofisiologis. Thank you dok. Thank you.